Ada orang goblok lewat goblok, tolol lewat tolol. Ya, ini orang gobloknya luar biasa. Tiap pagi ngegajuin micin 3 kilo, gimana nggak goblok? Hah? Kok bisa ngomong begitu dia? Dia merendahkan syariat. Kalau bukan orang goblok siapa lagi sudah? Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lontong sate. Kalau lontong sate jangan singkat ya. Lontong sate. Ini lontong sate ngomong, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Orang yang sholat belum tentu orang baik. Masya Allah, ini kan merendahkan sholat namanya sudah. Kalau misalnya dia bilang yang sholat belum tentu masuk surga, yang sholat belum tentu orang baik, apalagi yang kagak sholat. Yang sholat dia bilang belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Kan ada orang. Dia serai kotaknya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sholat belum tentu masuk surga, yang sholat belum tentu orang baik. Dengan kalimat ini dia menentang ayat Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat mencegah kekejian dan kemungkaran bagi pelakunya. Orang yang ngerjain sholat maka akan dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah supaya tidak mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Saudara, itu udah pasti jaminan dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ngingkarin janji. Kalau Allah Ta'ala bakal jaga, ya pasti akan dijaga. Tapi Beb, kalau kita cerna omongannya dia, yang sholat belum tentu baik, itu betul juga Beb. Ada teman saya, sholat, maksiat, ntar dulu. Kalau kacamatanya yang dipakai kacamata orang bego, ya bego. Pakai kacamata orang pinter, kacamata syariat. Beb, jangan kasar-kasar. Kita harus lebih kasar kepada mereka, orang-orang menghina Islam. Dia sendiri gak mikir kok. Kenapa kita mesti mikir-mikir? Dia sendiri gak punya etika. Kenapa kita harus sopan sama dia? Dia sama Nabi kurang ajar, dia sama Allah kurang ajar. Ngapain kita harus sopan sama orang yang kurang ajar kepada Allah, saudara? Mesti paham. Terus itu mau sopan sama Dajjal betina, ya salah server itu. Ya salah. Ntar ada iblis, ada ifrit. Masalah. Kemana? Saya mau godain orang supaya sesat. Oh iya, silakan, mangga. Silakan di situ. Itu masjid, godain aja orang-orang biar pada maksiat semua. Begitu ngadepin setan. Enggak. Ngadepin iblis, ngadepin Dajjal, ngadepin daripada ifrit, gak boleh sopan. Lu gimana mesti sopan sama lontong sate tapi kurang ajar sama ulama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kalau kita bahas dengan pandangan syariat, kalau misalnya dikata betul ada memang faktanya ada orang sholat tapi maksiat entar dulu. Allah Ta'ala udah bilang udah jelas orang yang sholat akan dijaga sama Allah biar nggak melakukan maksiat dan dosa. Itu udah jelas. Tapi kok ada orang yang sholat masih maksiat, lihat udah sholat apa belum? Dia sholat iya, sholat menurut kamu belum tentu sholatnya sah, belum tentu sholatnya makbul diterima sama Allah. Gak usah jauh-jauh. Sekarang kita berpikir, ada orang sholat Jumat pakai kaos sama pakai celana jeans, pas lagi sujud kebuka auratnya. Saya pengen tanya, sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Sah apa batal? Nah, kalau orang sholatnya batal, kira-kira udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Pertanyaannya, dia gobok gak sholatnya di rumah? Dia ganti gak? Dia sholat lagi gak? Berarti dia udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Nah, tadi di masjid dia sholat, bagaimana? Paham gak saya di sini ente? Artinya apa? Kadang-kadang ada orang berpikiran dia sholat, tapi gak punya dalam syariat dia belum sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang minimnya ilmu, karena gak mau ngaji, jauh dari ulama, gak mau ke majelis taklim. Kalaupun kadang-kadang datang ke majelis taklim cuma ngaji kuping, gak mau nyatet ilmu, gak mau dengerin, gak mau fokus, gak mau ya daripada apa mencari ilmu, memetik ilmu, gak mau mengamalkan ilmu. Jadi akhirnya begitu, awam lewat awam, jahil. Akhirnya apa? Dia ibadah gak didasari ilmu. Ternyata dia mengerjakan ibadah, termasuk dia mengerjakan hal yang membatalkan ibadah. Ada orang wudu tapi gak tahu batasan wudu, asal aja wudunya. Akhirnya apa? Misal ada orang
tangannya kena cat atau tangannya kena oli. Karena dia di sini awam, dia cuma sekedar siram doang, padahal belum hilang catnya atau tip X-nya atau olinya. Karena ngilangin oli gak gampang, ngilangin minyak itu gak gampang, mesti berulang kali disikat dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang orang yang kukunya panjang, ternyata di dalam masih ada kotoran-kotoran yang menghambat masuknya air ke kulit. Dia wudhu, wudhunya sah apa batal, saudara? Sah apa batal? Sah apa batal? Sementara itu dia kata kalau wudhunya tidak sah, dia ngelakuin sholat. Kira-kira sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Menurut pandangan dia udah ngerjain sholat. Tapi menurut kacamata syariat, dia udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Ya wajar, dia masih maksiat, sholatnya gak sah. Paham gak sampai sini? Itu enaknya ngaji, jadi kita tahu mana ibadah yang sah, mana ibadah yang batal. Jadi jangan terus dibilang itu orang sholat tapi masih maksiat. Bentar dulu, lihat sholatnya sah apa kagak. Lihat, kadang-kadang dia nggak ngerti masalah itu, saudara. Oke, wudunya udah sah, sholatnya nggak sah. Entar ada yang bolong celananya, entar dia mengerjakan sesuatu, bertindak, bergerak, anggota tubuhnya 3 kali berturut-turut yang sakit, yang berat. Itu juga membatalkan daripada sholat. Ada dia sholat udah rapi dan lain sebagainya, tapi apa? Nggak khusyuk. Sholat Allahu Akbar, dompet tadi taruh mana? Cuci motor taruh mana? Waduh, saya punya uang ketinggalan lagi nih. Bagaimana sholatnya pengen membuahkan hasil kalau sholatnya dia tidak sempurna, saudara? Jadi jangan terus dijadikan, wah betul juga ya orang dia sholat tapi maksiat. Kita dulu, ayo kita koreksi. Nah kalau begini udah jelas, berarti ucapannya lontong sate ini nggak benar. Ini merendahkan sholat. Anggapannya dia public figure, dia artis, dia punya pengikut, dia punya penggemar. Ini bahaya, fatal. Dengan ucapannya dia, penggemarnya akhirnya apa? Nggak sholat, jadi dalil. Ngapain sholat belum tentu baik? Ngapain sholat belum tentu masuk surga? Kira-kira bahaya nggak, saudara? Bahaya nggak, saudara? Bahaya. Orang kayak begini pengen jadi public figure, orang begini pengen jadi artis. Yang public figure, artis, itu orang yang punya karya, punya prestasi. Sekarang karyanya dia apa? Prestasinya apa? Prestasi gak punya, karya gak punya, kerjaannya menghina orang, menghina ulama, merendahkan orang, bahkan juga sering dipanggil polisi. Kalau dipanggil polisinya gara berjuang tak jadi masalah. Jadi dipanggil polisi kasusnya apa sih? Merebut laki orang, prostitusi, jual diri. Merebutnya masalah-masalah begitu. Berantemlah sama orang, jangan bilang kagak ada. Dia pernah kena kasus prostitusi 30 juta, dia jual diri. Masya Allah. Ini lagi ikut satu-satu nih, yang 80 juta ikan mujair nih. Tapi berisik dipanggil nggak datang, cuman alasan sakit, saya hamil 8 bulan aja datang. Lah, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi komplain? Habis kayak kagak ngurusin tingkah laku dia, nggak ngurusin kasus dia, kenapa jadi dia ngikut-ngikut? Masya Allah, satu grup begitu, satu server, itu biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini lontong sate kasusnya banyak. Sekarang lagi dilaporin, Beb ini bahas maulid kenapa jadi besar? Biar tahu ternyata ada orang yang gak suka sama Habib, gak suka sama maulid, gak suka sama sholawat, gak suka sama sholat, gak suka sama syariat. Kesemua ini ada hubungannya. Jangan bilang ada hubungan nih. Kenapa? Ini urusannya syariat. Ini urusan syariat. Kalau nanti orang-orang di luar sana yang gak paham tentang masalah ini, kemudian dengan tingkah laku dia, karena kita tidak memberitahu kepada orang awam, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang awam itu mendengar masukan, mendengar suaranya dia, akhirnya apa? Didoktrin, benci sama ulama, benci sama habaib, meninggalkan sholat. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Ini ada sangkut pautnya dalam perjuangan Nabi. Masya Allah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lontong sate lagi kena kasus apa? Pemukulan dan penganiayaan. Dia bayar preman, dikirim uang 25 juta dan juga 30 juta. Untuk apa? Untuk mukulin 2 orang perempuan, saudara. Yang satu disuruh ngancurin mukanya, yang satu suruh matahin kakinya, saudara. Otaknya dalamnya dia.
Ini lagi sedang kasusnya lagi berjalan. Doain aja mudah-mudahan dia bakal membusuk dalam penjara karena tingkah laku dia. Amin ya Rabbal. Dia nggak mau terima hidayah, dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau tobat, dia nggak mau kembali kepada Allah, dia tidak mengakui kesalahannya, ya sudah. Biar Allah yang ganjar dengan siksaan di dunia sebelum di akhirat, sudah. Masya Allah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak diperkenankan. Dia bilang Habib Rizik tukang obat, Habib tukang obat. Saya nggak bilang nggak menyebut nama kok. Berarti kalau kamu nggak menyebut nama, berarti semua habaib satu dunia kamu bilang tukang obat. Itu yang jualan obat dia. Benar? Yang jualan obat dia, obat langsing. Yang dikatain tukang obat Habib Rizik lah. Ngapain ini orang? Masya Allah, otaknya seperempat sendok teh, jadi begini. Udah dikit gak kepake sudah. Hati-hati bu, hati-hati bu. Dilihat anaknya jangan sampai ngikutin baik YouTube-nya dia ataupun program dia, hati-hati. Nanti akhirnya apa, anak kita ikut-ikutan kayak dia, tingkah lakunya bejat saudara. Gak terima dengan ucapan Habib Rizik dan juga ucapan daripada Ustaz Mahar At-Tuwailibi dikatain lo tidak terima. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak suara-suara yang mengatakan masa seorang Habib bicara kotor, masa seorang Habib bicara tidak pantas, gak beretika di panggung maulid. Tak dulu, kita bahas lagi. Saudara, kalau misalnya kita bahas masalah ini, biar kita paham. Ada satu hadis Nabi bilang begini. Seorang wanita, siapa orang dari seorang wanita muslimah memakai minyak wangi, yang minyak wanginya ini tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan itu sama seperti seorang pelacur. Ini hadis sahih. Ini hadisnya Rasulullah. Nabi bilang itu perempuan seperti seorang pelacur. Nabi bilang begitu kok. Paham gak sampai sini? Paham gak sampai sini? Baik, kalau kita bahas masalah kata itu ada banyak. Kata itu banyak. Ada pelacur, ada lonte, ada wanita murahan, ada wanita bayaran. Itu sama-sama seperti maknanya sama, tujuannya sama. Pelacur juga, betul nggak? Cuma beda bahasa doang. Sama kayak orang nyuruh makan. Ada bahasa Indonesia namanya makan. Ada bahasa Betawi namanya dahar. Atau apa? Gegares. Benar gak? Ada bahasa Sunda namanya tuang. Macam-macam. Paham gak? Ada bahasa Arab namanya kul, makan, silahkan. Sama-sama mah? Artinya sama gak? Tujuannya sama gak? Mau saya bilang ayo silahkan dimakan, boleh gak? Ayo silahkan didahar, boleh gak? Ayo silahkan dituang, boleh gak? Ayo silahkan digegares, sah gak? Sah-sah saja, boleh-boleh saja, betul? Begitu juga kalau misalnya Habib Rizik mengatakan misal di dalam masalah ini kalimat pelacur diganti dengan kalimat lonte, silakan saja, sah-sah saja. Dibilang wanita murahan sama aja. Jadi yang artinya di sini bukan Habib Rizik yang tidak beretika, bukan Habib Rizik yang ucapannya kotor, enggak. Tindakan perempuan itu yang kotor. Tindakan perempuan itu yang tidak sesuai etika seorang muslimah. Itu yang harusnya dipermasalahkan, bukan ucapan Habib Rizik. Sekarang kalau misalnya ucapan ini dipermasalahkan, ayo mau bilang Nabi gak beretika, mau bilang Nabi gak berakhlak, sementara Nabi bilang begitu. Sementara Nabi adalah manusia yang paling berakhlak. Maka oleh sebab itu ntar dulu jangan termakan isu lah. Banyak orang sekarang gak suka sama ulama, benci sama ulama. Kenapa? Karena mereka takut keberadaan ulama ini menjadi magnet dan menjadi power yang besar, bisa mendidik umat, dan umat taat tunduk terhadap ucapan para ulama, sehingga mereka khawatir pekerjaan mereka hilang. Kenapa? Karena mereka jualan maksiat. Artinya seperti itu, hati-hati. Kita nggak bisa lepas dari ulama, nggak bisa jauh dari ulama. Ulama itu pewaris Nabi, ulama itu peninggalannya Nabi, ulama itu amanah dari Nabi buat kita. Kita nggak bakal kenal Rasul, kita nggak bakal kenal Allah, kita nggak bakal bisa sholat, kita nggak bakal bisa ngaji, kita nggak bakal bisa ngaji Quran, kita nggak bakal bisa sholawatan, kita nggak bakal bisa menjadi anak yang bakti, kita nggak bakal bisa menjadi hamba yang bakti, kita nggak akan bisa menjadi orang yang baik tanpa peranan dan didikan para ulama. Ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib yang didik kita siang hari malam, ngajarin ngaji, ngajarin takut sama Allah, ngajarin tunduk patuh kepada Allah. Mereka para ulama kita.
Bahkan mereka ini para ulama diancam, diteror, didiskreditkan, dipojokin, dicaci, dimaki, difitnah. Tapi para ulama kita semuanya gak putus asa membimbing kita, bimbing terus. Masuk ke kampung-kampung, wilayah-wilayah, provinsi-provinsi, masjid-masjid, musola-musola, pedalaman-pedalaman. Mereka berjuang. Mereka punya keluarga ditinggal, mereka punya anak ditinggal secara sementara. Untuk apa? Berjuang buat apa? Memimpin para umat supaya pada dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kok ada kelompok yang gak suka dengan keberadaan ulama? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena ulama itu menyuarakan yang hak dan juga supaya apa? Supaya mengajarkan kepada kita melawan kebatilan.